Jadi teman gue sebut aja namanya Adam, naik gunung sama teman-temannya bertujuh, 4 cowok 3 cewek, dari Jakarta ke daerah Jawa Tengah. Teman gue ini naik gunung namanya Gunung Lawu. Oke. Mereka nyampe Gunung Lawu itu sekitar jam 10-an pagi. Jadi mereka langsung tuh buru-buru mendaki kan, biar mau masih pagi juga gitu. Tidak cahaya ya. Benar. Singkat cerita pas sudah daki lumayan tinggi, di sekitar jam 9-an malam itu mereka semua udah pada lumayan capek lah. Ada yang sebat, ada yang tiduran di tenda, ada yang masak. Pokoknya tuh semua leha-leha lah sebelum tengah malam, karena mereka tengah malam itu harus lanjut daki lagi Ke puncak. ke puncaknya. Oke. Malam-malam boy. Iya, karena bisa dapat sunrise, Nat. Oh oke. Nah, teman gue si Adam ini sebat sama cewek namanya Dinda. Pas mereka berdua lagi sebat, mereka fokus tuh berdua sambil ngobrol gitu kan. Dinda curhat sesuatu, jadi Adam ngobrolnya harus fokus banget kan ke Dinda kan. Posisinya mereka berdua nih duduk rada jauh dari teman-temannya, sekitar 50-an meter lah. Pas mereka lagi ngobrol, mereka disapa tuh sama 2 pendaki lainnya, 2 orang cowok. "Misi mas, mbak," kata pendaki itu. Berarti Adam sama Dinda harus jawab dong. Jawablah mereka, "Ya mas," gitu, sambil lanjut lagi ngobrol. Mereka fokus banget tuh ngobrolnya sampai mereka gak fokus kalau misalnya ngelewat itu siapa. Sekitar jam 10-an, teman-teman udah pada tidur dalam tenda, mereka berdua masih pada ngobrol, masih seru lah. Nah, pas mereka lagi ngobrol, lewat lagi pendaki depan mereka, nyapa lagi pendakinya, "Misi mas, mbak." Mereka pasti jawab lagi dong, gak mungkin enggak. Pas pendaki itu udah ngelewatin mereka, Adam ngeh sesuatu. "Din, anjir, gue gak salah lihat kan?" Dina nanya, "Hah? Gak salah lihat apa, Adam?" Adam ngomong, "Itu orang yang barusan ngelewatin kita, kayaknya orang yang lewat sejam lalu depan kita juga anjir. Bajunya, tasnya, gue ngeliat sama, tapi bedanya dia sendiri gak berdua." Dina bilang lah kayak, "Ya mungkin lo salah lihat Dam, namanya juga lagi ngobrol kan pasti gak ngeh kan kalau misalnya ada orang lewat di depan." Adam sebenarnya rada bingung dan gak enak hati sebenarnya. Cuman karena dia mikir mungkin bener kata Dinda, ya dia salah lihat aja gitu. Lanjut lagi lah mereka ngobrol. Posisinya mereka udah mulai ngantuk tuh. Ditambah jam 1 mereka harus lanjut lagi daki kan, tapi sampai jam setengah 11 dia belum tidur tuh. Nah, pas mereka udah mau balik ke tenda dari tempat sebatnya, mereka berdiri lah. Pas mereka berdiri, mereka dengar di belakang mereka tuh ada yang nyapa lagi, "Misi mas, mbak." Nah, di situ mereka sadar kayaknya ini ada yang gak beres. Karena gak mungkin lah Nat, ada 3 pendaki ngelewatin mereka dalam waktu berdekatan, dan posisinya juga udah malam gitu loh. Mereka coba bodo amatin, mereka jalan ke arah tenda, dan pas mereka udah deket tenda, mereka dengar lagi, "Tolong mas, mbak," gitu. Suaranya sama persis kayak pendaki yang nyapa mereka barusan. Refleks mereka berdua madep belakang ke arah suara itu dong. Pas mereka madep belakang, mereka ngeliat ada pocong lagi tiduran nyamping gitu madep mereka sambil melotot. Ya ampun. Nah, si Adam sama Dina itu langsung refleks lari, teriak, masuklah ke dalam tendanya. Teman-teman langsung pada kebangun lah, nanya lah, "Ada apaan Din, Dam?" gitu kan. Nah, mereka ceritalah kalau misalnya mereka berdua bisa lihat pocong. Nah, anak-anak jadi pada ketakutan. Jadi mereka yang tadinya 3 tenda tidurnya langsung masuk ke dalam 1 tenda, dempet-dempet tuh tidurnya tuh. Udahlah, mereka tidur lah. Nah, singkat cerita, sampailah jam 1 pagi. Mereka prepare lagi buat nanjak. Alhamdulillah tuh, pas mereka nyampe puncak, pas di jalannya, di treknya, gak ada kejadian apa-apa. Beres mereka duduk-duduk, foto segala macam di atas puncak. Sekitar jam 10-an pagi mereka turun lagi. Nah, di jam 11 mereka tuh semua udah pada capek kan. Tapi mau gimana lagi, daripada mereka kelamaan leha-lehanya, akhirnya mereka maksain buat turun ke bawah. Nah, ada satu spot yang mana jalanannya tuh curam banget Nat. Bahkan jalurnya tuh cuma bisa dilewatin sama 1 orang. Karena di kanan mereka tuh tebing, di kiri mereka langsung jurang. Kebayang gak? Jadi cuma 1 trek doang tuh. Nah, pas ngelewatin jalur setapak itu, mereka berenam di jam 3 siang sadar sesuatu. Pas mereka nengok belakang semua, ternyata Dinda hilang. Hah? Gak ada? Nah, mereka semua bener-bener panik lah, terutama Adam. Karena Adam tahu kalau misalnya dia semalam bisa ngobrol sama Dinda gak fit, Dinda kecapean, dan ternyata Dinda cerita sama Adam pas lagi ngobrol malam itu kalau misalnya Dinda tuh lagi dapat. Aduh. Nah, Dinda itu dapat pas banget mereka baru nyampe Jawa Tengah. Tapi Dinda nggak bilang sama teman-temannya karena Dinda tetap masih mau naik gitu lebih, Nat. Iya. Anak-anak langsung mikir lah macem-macem, karena ya lo tau lah kalau misalnya naik gunung ya nggak boleh ada yang dapat kan, karena kotor gitu. Karena mereka ketakutan Dinda kenapa-napa, yang cewek
sama satu cowok nunggu di tenda. Adam dan 2 temennya balik lagi ke jalur mereka naik buat nyari Dinda. Siapa tahu kan Dinda jatuh atau kecapean makanya duduk dan ketinggalan di belakang kan. Udahlah, mereka bertiga jalan balik, nyusurin tuh jalan yang habis mereka lewatin. Dan lo tau Bi, Adam nemuin satu kresek hitam buntel gitu. Dan pas mereka buka, ternyata tuh pembalut dan masih ada darahnya. Nah, Adam sama anak langsung mikir lah, kayaknya ini pembalut Dinda, karena mereka yakin gak ada satupun orang yang nanjak tapi lagi dapat selain Dinda. Udahlah, mereka teriak-teriak nyariin Dinda, tapi gak ada sautan sama sekali. Dan waktu udah menuju jam 5 sore, udah mau maghrib, mereka harus balik lah ke tenda lagi kan. Pas mereka balik, mereka turun lewatin jalur setapak itu. Salah satu dari temennya Adam, namanya Seno tuh salfok. Karena yang tadi gue bilang kan Bi, di kanan mereka tuh tebing, di kiri tuh jurang kan, kayak jurang curam ke bawah gitu loh. Nah, Seno ngeliat kalau misalnya ada orang jalan di dalam jurang itu. Nah, dia mikir itu tuh Dinda pasti. Diteriakin tuh, Din gitu. Nah, Seno ngomong ke mereka berdua, ke Adam sama satu temennya, woi lu lihat tuh di bawah tuh gitu. Dan ternyata benar, Adam dan satu temennya itu ngeliat kalau misalnya ada orang jalan dalam jurang, tapi ya ketutupan pohon-pohon gitu kan, karena kan dia ngeliatnya dari atas. Iya. Nah, pas banget Seno teriak dan anak-anak nengok ke orang itu. Dan tiba-tiba orang itu nengok ke atas, ke arah mereka. Mereka bertiga ngeliat kalau misalnya yang mereka lagi tatap-tatapan itu bukan Dinda, tapi cewek, rambutnya panjang, pakai baju putih, dan matanya tuh merah semua dan terang banget gitu Bi. Kayak di dalam pohon-pohon itu tuh mereka bisa ngeliat mata dia tuh bercahaya gitu warna merah si cewek ini. Iya. Nah, mereka bertiga tuh langsung lari buru-buru ke tenda. Dan singkat cerita akhirnya mereka sampai tenda lah. Nah, mereka berenam ini, Adam sama temen-temennya, nunggu sampai sekitar jam 8-an malam buat nunggu Dinda. Kok gak balik-balik gitu kan. Dan ternyata benar, gak balik-balik juga sampai malam. Akhirnya mereka semua mutusin buat turun duluan. Dengan niat mereka minta bantuan warga desa buat nyari Dinda, karena mereka ngerasa kayaknya nih Dinda hilang tuh karena hal mistis, bukan karena kecelakaan. Sampailah mereka di lereng gunung, di kaki gunung tuh sekitar jam 11-an malam, sebelum tengah malam. Di gate masuk naik gunungnya itu kayak ada abang-abang gitu Bi. Nah, perawakannya tuh kayak kuncen-kuncen gitu loh. Nah, diajak ngobrol lah si kuncen ini sama mereka, diceritain kalau misalnya Dinda hilang di atas. Kuncennya bilang ke mereka, Mbak, Mas, tunggu aja di bawah di rumah warga, nanti saya sama teman saya naik ke atas jemput temennya Mas sama Mbak. Nah, bener tuh, si kuncen itu langsung naik tengah malam ke atas. Dan sebelum subuh, kayak sekitar jam 4-an pagi, kuncen itu turun. Dan bener, kuncennya turun bareng sama Dinda. Dinda tuh posisinya kayak orang linglung gitu Bi, kayak kelihatan juga matanya sembab kayak habis nangis. Dan Dinda tuh langsung disuruh tidur sama kuncennya dalam mobil. Dan kuncen sama temennya ini nganterin Dinda, Adam dan teman-temannya ini ke kota. Nyampe tengah kota, Dinda udah enakan, udah bisa diajak ngobrol. Anak-anak langsung nanya tuh ke Dinda, kayak, lo kemananya Din, semalam hilang, gue panik gitulah. Pokoknya heboh lah mereka nanyain Dinda kemana. Dinda cerita, ternyata pas lagi turun itu dia ngerasa pusing banget. Pas pusing, dia nunduk bentar. Dan pas dia nengok ke depan, dia ngeliat ada 2 jalan bercabang, kanan sama kiri. Nah, awalnya dia bingung banget tuh jalan kemana, karena udah gak lihat Adam sama teman-temannya sama sekali kan. Tapi dia dengar ternyata ada orang manggil-manggilin dia dari jalur kiri. Makanya tuh Dinda ke kiri. Dan sebenarnya anak-anak itu jalannya ke arah kanan, bukan ke arah kiri. Pas dia jalan ke arah kiri, dia ngeliat depan dia tuh rame banget Bi. Dia ngeliat tuh kayak banyak warga desa di sana, banyak orang jualan. Pokoknya tuh suasana yang Dinda lihat itu kayak suasana lagi di pasar. Dia jalan lah tuh, nelusurin pasar itu kan, jalan rame itu. Katanya Dinda tuh banyak warga desa di sana. Pas dia lagi jalan-jalan-jalan, nelusurin pasar itu, dia dengar ada penjual nawarin sesuatu. Mbak, beli mbak, gitu. Pas Dinda lihat, ternyata itu makanan. Posisinya kan Dinda capek banget kan, dia belilah makanannya. Sambil dia lanjut lagi jalan, nyusurin pasar itu. Pas dia sambil nyusurin pasar itu, dia baru ngeh sesuatu. Kan dia masih di atas gunung, gak mungkin lah ada orang rame-rame jualan kan. Akhirnya Dinda sadar, dia fokus, dan dia mikir, kayaknya dia ini masuk ke pasar setan di Gunung Lawu. Nah, pas dia nengok makanan yang dia beli, ternyata makanan itu berubah jadi daun Bi. Dan pas dia nengok ke belakang, dia ngeliat semua warga desa yang dia ngeliat itu baik segala macem,
berubah semua jadi kayak bentukannya kayak zombie gitu Nat. Semua badannya hancur, mukanya hancur, dan semua warga itu jalan semua ke arah Dinda. Dan Dinda bilang, katanya yang jalan ke arah Dinda tuh hampir ratusan setan. Wow. Banyak banget Nat. Dia lari tuh ketakutan tuh. Dia bener-bener lari sekuat tenaga, gak nengok ke belakang sama sekali. Dan gak gitu lama, akhirnya dia dengar ada orang manggil-manggilin dia. Dia ikutin sumber suaranya, dan pas dia udah sampai sumber suara, dia ngeliat lah ternyata itu suara kunciannya yang jemput Dinda naik ke atas. Wow. Tapi hitungannya pas Dinda di dalam situ, di dalam pasar setan itu, itu siang apa malam, Woy? Nah sebenarnya Dinda gak cerita, dan gue juga gak tahu exact time-nya. Apakah dia tuh sama seharian hilang, atau ternyata walaupun cuma sebentar di pasar setan tapi sebenarnya lama di kehidupan kita Iya. Karena posisinya Dinda tuh ngerasa kalau misalnya tuh ini lama banget, dan dia bisa ketemu warga desa tuh ngerasa lama banget. Nah mungkin di posisi real time-nya ya kayaknya tuh seharian, semalaman dia hilang.